network yang kuat. Dia juga mempunyai jaringan internasional. Jadi sebenarnya tidak bergerak sendiri secara lokal. Nah, oleh karenanya dengan adanya bom di ibu kota, hendaknya negara mulai berpikir dan seluruh bangsa bagaimana melakukan konsep penangkalan ini secara komprehensif. Karena sampai hari ini penanganan itu belum utuh. Mestinya menangani radikalisme dan terorisme itu harus dari hulunya sampai ke hilir. Hulunya adalah pemikiran yang sebetulnya membelokkan naturalitas dari agama, yang menyebabkan konflik di dalam agama itu sendiri, lalu merembet ke konflik lintas agama, merembet kepada konflik sosial, yang akhirnya juga konflik antara agama dan negara. Nah, oleh karenanya penangkalannya ini harus utuh. Undang-undang kita yang ada itu belum mampu menangani secara utuh dari hulu ke hilir. Dari hulunya misalnya adalah mindset keagamaan. Mindset keagamaan harus diluruskan kembali bahwa agama itu untuk kebaikan manusia. Kita mencari pahala dengan menghidupkan manusia, tidak dengan mematikan manusia itu. Agama harus dijadikan menjadi alat keadilan, kemakmuran, persatuan, dan juga martabat. Jangan lupa juga keilmuan dan prestasi kemanusiaan manusia itu sendiri. Tapi dengan agama dijadikan alat konflik, maka sesungguhnya sudah bertentangan dengan tujuan agama itu sendiri. Dan agama tidak akan dihargai orang lagi karena tidak menghasilkan apapun terhadap kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan. Bahkan sering dianggap identik dengan kekerasan. Nah itu, padahal kekuatan agama itu tidak ada pada kekerasannya, tapi berada pada kelembutannya. Kalau kita buka Quran, di tengah persis itu juz 15, ya. Di tengah-tengah juz 15 itu pasti ada tulisan yang biasanya digaris bawahi atau ditulis merah, yang bacaannya wal yatalattaf, berlembut-lembutlah kamu di dalam membawakan agama itu. Jadi kekuatan agama itu pada kelembutannya. Nah, dari kelembutan ini timbul nalar, ya, timbul keimanan, intelektualisme, dan kemudian iman ini berubah menjadi amal soleh, sehingga kesalehan personal itu bisa berubah menjadi kesalehan sosial. Nah, tapi kalau dibalik, bahwa agama merupakan menjadi friksi orang per orang yang lain selalu dibilang kafir. Ya, seakan-akan monopoli surga itu milik sendiri, monopoli kebenaran. Kemudian setelah itu dibawa ekstremitas ini menjadi konflik, maka yang terjadi adalah konflik intern agama itu sendiri, kemudian merembet sampai konflik sosial dan sebagainya dan sebagainya. Nah, karena agama diletakkan vis-a-vis terhadap negara, maka agama akan menjadi penghambat negara, sementara negara akan dipakai untuk menekan agama ini. Nah, hubungan yang ideal sebenarnya bagaimana nih antara agama hubungan dan yang negara? Ideal adalah bahwa di dalam agama ini akan ada 3 kategori besar. Pertama, masalah keimanan, teologi. Yang kedua, ibadah yang meningkatkan rohani. Yang ketiga, sosial. Nah, antara ibadah dengan keimanan itu harus melahirkan kesalehan sosial. Nah, sosial itu isinya ekonomi, politik, hukum, kemudian budaya, pendidikan. Maka agama harus memotivasi ini menjadi maju. Itu yang seharusnya di situ porsi agama itu. Nah, kemudian kalau ini dibalik, piramida itu, maka akhirnya agama menjadi problem untuk kehidupan. Padahal agama itu sesungguhnya adalah penuntun terhadap
kehidupan bernegara begitu Iya. ya, di kehidupan di dunia ini Nah, begitu ya. kalau sudah masuk Oke. sosial, Baik. ini masuk lagi ke negara. Oke. Nah, kalau ke negara, Mhm. itu sebetulnya sistem negara itu tidak ditentukan oleh Islam. Yang ditentukan adalah bahwa seorang muslim di sebuah negara diberi kebebasan untuk mengembangkan nilai keislamannya. Perkara bentuknya itu republika, apa bentuknya itu kerajaan, apa menggunakan filsafat seperti Pancasila, Iya. selama ini tidak bertabrakan dan tidak menyudutkan agama, ini harus diisi. Waduh, ini menarik sekali nih. Segmen pertama sudah sangat menarik sekali. Kita akan bahas lebih lanjut lagi. Pasti tapi kita harus break dulu. Kita akan kembali usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Toko Kita.